lebih baik untuk kita mengecek kebersihan kelas kita. Silakan dicek. Cek. Sudah siap. Oke. Terus itu kalau belajar itu kita harus berdoa lebih dahulu. Ayo siapa yang mau memimpin? Saya Pak, saya. Baik, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada sore kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu semampunya kita dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Mas Sudah Raja. selesai. Terima kasih ya Mas Raja. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Yang pertama Maya. Berikutnya Santi. Ita. Alin. Hadir Pak. Sultan. Hadir. Fajar. Putri. Ica. Lailia. Hadir. Lolita. Oh, semuanya hadir. Bagus. Sugeng Pak nggak masuk. Oh, Sugeng nggak masuk. Tambah Julvan. Habis ini kita samperin ya. Halo Pak, Julvan. Oke, saya catat dulu. Teman-teman di sini ya tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu Pak. Waduh, berat berat. Oh iya, sebelum itu saya mau bertanya ya. Apa kalian kenal dengan presiden kita sebelumnya? Tahu Pak. Tahu beberapa Pak. Tahu beberapa. Presiden pertama itu siapa? Mas Soekarno. Ya benar. Kedua? Harto. Kalau zamannya Pak Soekarno itu dikenal dengan masa apa? Masa kemerdekaan. Ada lama Pak. Oh iya, kalau Pak Soeharto? Ada baru Pak. Dan kalau presiden setelah Soeharto? Ada reformasi Pak. Jadi itu yang kita akan pelajari untuk hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah kalian bersedia untuk bermain? Bersedia sangat bersedia. Kalau bersedia, berdirilah. Jadi gini ya teman-teman, anak-anak adik-adik. Ya, Kalau saya bilang botak, pegang kepala kalian. Kalau batuk, pegang mulut kalian. Kalau batik, pegang pundak kalian. Mengerti? Mati. Kita mulai ya. Batik. Kepala mulut. Kan saya mengajar. Batuk. Batuk. Batik. Oh, sudah kamu semuanya rupanya. Tepuk tangan dulu. Karena sudah fokus, mari kita masuk ke pembelajaran. Sebentar ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang masa reformasi. Yuk, tepuk tangan. Apakah anak mengerti tentang masa reformasi? Belum, Pak. Belum tahu Pak. Ya, habis ini saya jelaskan ya masa reformasi. Oke. Tapi sebelum itu kita
baca dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Siapa yang bersedia untuk membaca? Fajar. Ya, saya Bang. Berdiri. Yang pertama, Silakan. oh iya, tolak. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dan awal mula terjadinya masa reformasi dengan bahasa sendiri setelah membaca buku. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan perkembangan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya pada masa reformasi dengan bahasa sendiri setelah membaca buku. Siswa yang ketiga yaitu siswa mampu mempresentasikan tentang politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya pada reformasi. Serta yang terakhir yaitu bersikap sopan santun, cinta tanah air, peduli, dan juga kerja keras. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Berikutnya itu ada itu merupakan materi kita minggu lalu ya teman-teman. Ya kita lanjut saja. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dan dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Secara garis besar, reformasi dapat diartikan sebagai suatu pembaruan. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Mari kita simak video berikut agar kita lebih paham tentang masa reformasi di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Indonesia pada masa reformasi. Ya, jadi setelah kemarin kita membahas tentang latar belakang munculnya reformasi, kita telah mempelajari ternyata setelah zamannya reformasi, setelah zamannya Orde Baru, banyak pula nanti menjelang akhir 90-an itu telah terjadi kericuhan-kericuhan yang menandakan bahwa Orde Baru telah mulai tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, sehingga nanti muncullah beberapa tuntutan dari elemen-elemen masyarakat, salah satunya dari elemen mahasiswa. Mahasiswa ini benar-benar menjadi salah satu agen perubahan, bahwa salah satu tekanan perubahan dari Indonesia itu ternyata terpengaruh juga oleh adanya gerakan mahasiswa. Nah, apakah perjuangan para mahasiswa setelah lengsernya Orde Baru, setelah lengsernya Soeharto itu benar-benar tercapai? Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa setelah reformasi, setelah Orde Baru, terdapat beberapa presiden yang menggantikan peranan dari Soeharto, ya, dimulai dari ada B.J. Habibie yang memerintah dari 21 Mei 98 sampai 99, kemudian ada Abdurrahman Wahid atau bisa kita dengar Gus Dur dari tahun 99 sampai 2001, kemudian ada Megawati, ya, ini adalah presiden wanita pertama di Indonesia yang berawal dari tahun 2001 sampai 2004, dan tentunya ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini adalah presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya, jadi kita akan membahas di video kali ini pembahasan tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh setiap presiden. Ya. Yang pertama, Apakah lebih paham? Lebih. Oh ya. Ya, Berikutnya itu ada tugas atau sebuah menganalisis suatu peristiwa yang ada di masa reformasi. Jadi sekarang kalian analisis tentang pemilu tahun 1999. Yang membawa handphone boleh cari di internet
kalian tidak bawa boleh cari di bukunya kalian. Ya Pak. Oke, Pak. Oke. Gimana anak-anak, teman-teman sudah menemukan jawabannya dari permasalahan atau peristiwa tersebut? Sudah, Pak. Sudah Pak. Jadi untuk langkah selanjutnya kalian bisa bertukar informasi dengan teman sebelah kalian. Ya sudah, waktunya sudah selesai. Sudah. Kali ini saya akan memanggil dua anak untuk mempesertakan hasil yang didapat. Oke. Fajar sama Alim bisa maju. Apa ini Pak? Maju saja dulu. Ampun Pak. Ya, untuk Alim Fajar silakan mengumumkan jawaban kalian ke teman-teman. Siapa dulu Pak? Boleh? Boleh Fajar dulu? Boleh? Silakan. Untuk poin yang pertama yaitu partisipasi pada pemilu 1999 itu sangat tinggi. Iya. Ya, pemilu pada tahun 1999 mencatat partisipasi yang sangat tinggi daripada pemilu-pemilu sebelumnya, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menentukan nasib politik mereka. Dan poin yang kedua yaitu hasil pemilu dari tahun 1999 menghasilkan pergantian kepemimpinan dari rezim Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Sedangkan poin yang ketiga yaitu pemilu pada tahun 1999 menegaskan bahwa pemilihan umum adalah cara yang penting untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin berdasarkan kehendak rakyat itu sendiri. Terima kasih. Apakah Mas Alim menemukan jawaban yang berbeda dari Fajar? Iya Pak. Ya, silakan. Jadi ini adalah kabar pemilu tahun 1999 yang merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Lalu pemilu pada tahun 1999 ini melibatkan berbagai partai politik, lebih dari 40 partai berpartisipasi, mencerminkan keragaman pandangan politik dan ideologi. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dan mahasiswi pada pemilu 1999 disertai dengan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang mendorong reformasi politik. Itu Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka berdua ini karena mau mengemukakan jawabannya. Duduk, mau duduk apa enggak? Pelajaran kita. Ya itulah tadi tentang
tugas kalian tentang pemilu 1995. 99 Pak. Oh iya 99. Pak izin bertanya, Ya. kenapa sih kok pada era Presiden Habibie itu periodenya itu sangat singkat sekali Pak, dari tahun hanya 1 tahun. Yaitu karena B.J. Habibie mungkin belum terlalu siap menjadi presiden. Kenapa kok belum siap? Saya juga mau bertanya Pak. Silakan. Kan B.J. Habibie dikatakan oleh Bapak itu belum siap. Kalau belum siap kok jadi presiden Pak? Kan waktu itu pergantian pemimpinnya itu dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Soeharto itu dipaksa mundur oleh para mahasiswa dan masyarakat. Oh begitu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Sudah Pak. Sudah sebentar. Oh iya. Kesimpulan 30. Karena nampaknya materi kita sudah selesai, jadi bisa kita selesaikan saja untuk kelas siang ini. Sebelum kita bubar atau kita pulang, saya minta perwakilan untuk menyampaikan kesimpulannya dari apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, saya tunggu ya. Kalau belum ada yang mau maju, gak akan saya selesaikan. Saya juga Pak. Satu saja ya. Oh iya. Ayo Mbak Rita, silakan maju. Jadi kesimpulannya itu Maju depan. Di sini saja Pak cukup. Maju aja lebih baik. Oh iya. baik teman-teman, saya ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya, era reformasi atau era pasca pemerintahan Bapak Soeharto itu dimulai pada sekitar tahun 1998 karena dianggap pemerintahan pada saat itu terlalu otoriter sehingga membatasi kebebasan rakyat. Maka dari itu terdapat demo mahasiswa dan kemudian pada tahun 1999 itu akhirnya Indonesia mengadakan pemilihan presiden pertama kali, dan itu tadi seperti dijelaskan teman-teman banyak sekali yang berpartisipasi karena dianggap pemilihan tersebut itu dapat menentukan nasib mereka ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rita. Ya, seperti itu kesimpulan untuk kelas hari ini. Sebelum kita selesai, kita lebih baik berdoa agar diberi keselamatan di jalan. Ayo, siapa yang tadi memimpin berdoa? Saya Pak. Silakan dipimpin lagi. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk siang hari ini. Saya mohon undur diri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.